Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdia Puspitayu dengan NIM channel 19008 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Nah, yang pertama kita masuk kepada pengertian dan bentuk kebijakan fiskal. Fiskal adalah segala urusan yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara. Fiskal berasal dari masyarakat dan dianggap oleh pemerintah sebagai pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran berbagai program-program untuk mencapai pendapatan nasional, produksi, perekonomian, dan digunakan juga sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Nah, bentuk kebijakan fiskal itu ada 3. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional, disusun dengan berbagai pertimbangan yang matang, terutama memperhatikan aspek fungsi dan kegunaannya. Dan yang kedua, kebijakan fiskal sengaja. Kebijakan fiskal diambil sengaja dan tidak mempertimbangkan aspek yang terlalu detail, tujuannya untuk merespon kondisi ekonomi yang akan datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, kebijakan fiskal tidak disengaja. Langkah fiskal yang bisa dikategorikan impulsif karena pemerintah akan mengambil tindakan fiskal tanpa mempertimbangkan banyak aspek dalam jangka panjang. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang aset lancar. Nah, aset lancar atau current asset atau aktiva lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya 1 tahun. Dalam neraca, pencatatannya dipisahkan dengan aktiva tidak lancar atau fixed asset. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis aset lancar. Yang pertama itu ada kas dan bank, yang merupakan uang tunai siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan, sehingga dalam pencatatannya akan ditempatkan paling atas. Kemudian yang kedua, ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ini meliputi surat berharga, kepemilikan saham, atau obligasi yang bersifat sementara dan dapat dijual sewaktu-waktu. Kemudian yang ketiga ada account receivable atau piutang. Adalah tagihan uang perusahaan pada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 tahun sejak keluarnya tagihan dalam aktiva lancar. Yang keempat, beban dibayar di muka adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa dari pihak lain, namun pengeluaran itu belum jadi biaya atau jasa tersebut belum dinikmati oleh perusahaan pada saat pembayaran dilakukan. Dan yang kelima, persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, untuk proses produksi atau dalam perjalanan, serta bentuk bahan atau perlengkapan digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak pertambahan nilai atau PPN dan undang-undang apa saja yang terdapat dalam pajak pertambahan nilai tersebut. Pengertian PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang, pribadi, badan, dan pemerintahan. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong pajak pertambahan nilai tersebut atau PPN tersebut. Kemudian, undang-undang apa saja yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai? Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, itu tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951, itu tentang pemungutan pajak penjualan. Dan yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen konsep dasar pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, pada dasarnya terdapat 4 elemen konsep dasar pajak pertambahan nilai, yaitu yang pertama ada pajak tidak langsung atau indirect tax, yang kedua pajak atas konsumsi barang dan jasa, yang ketiga bersifat umum dan netral, dan yang keempat proporsional terhadap harga barang dan jasa.
Selanjutnya ada tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, tarif pajak pertambahan nilai ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tarif pajak pertambahan nilai. Yang kedua, tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku saat ini adalah 10%. Yang ketiga, tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak adalah 0%. Yang keempat, tarif pajak pertambahan nilai dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Selanjutnya, perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih ini merujuk pada piutang atas transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usaha yang tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya penagihan yang maksimal oleh wajib pajak. Nah, jenis piutang ini biasanya muncul dalam industri perbankan, lembaga pembiayaan, industri, dan jasa lainnya dapat menjadi beban biaya yang dalam menghitung penghasilan kena pajak. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih ini termasuk piutang yang berasal dari transaksi bisnis dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak tersebut. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi agar jenis piutang ini dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata tidak dapat ditagih kepada Ditjen Pajak berbentuk hard copy atau soft copy. Yang ketiga, piutang tak tertagih tersebut telah yang pertama diserahkan perkara penagihan kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Yang kedua, terdapat perjanjian tulis mengenai penghapusan piutang. Yang ketiga, telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Dan yang keempat, ada pengakuan dari debitur bahwa utang telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Nah, jika piutang tidak tertagih telah memenuhi syarat sesuai dengan yang saya bacakan tadi, maka wajib pajak dapat membuat daftar piutang yang nyata tidak dapat ditagih dan diserahkan kepada kantor pajak saat penyampaian SPT tahunan. Cantumkan identitas debitur berupa nama, NPWP, alamat, dan jumlah piutang yang nyata tidak dapat ditagih. Selanjutnya ada metode dari piutang tak tertagih. Itu ada dua metode. Yang pertama, metode penyisian piutang tidak tertagih. Untuk nominal yang besar, metode pencatatan piutang tidak tertagih ini lebih sering menjadi pilihan. Komponen utama dari metode ini adalah yang pertama, perkiraan piutang tak tertagih, yang kedua, entry jurnal dengan mendebit beban hutang, dan penyisian kredit untuk piutang tak tertagih. Dan yang ketiga, menghapus akun piutang tak tertagih pada akun debit penyisian piutang dan kreditkan akun piutang yang sesuai. Yang kedua, metode penghapusan piutang tak tertagih. Metode penghapusan hanya dapat digunakan untuk nominal yang kecil. Metode ini melibatkan penghapusan langsung ke akun piutang, sehingga Anda perlu mempertimbangkan syarat penghapusan piutang tak tertagih kepada konsumen. Dengan demikian, beban piutang tidak menjadi kerugian perusahaan, sehingga secara langsung piutang tak tertagih ini menghasilkan pendapatan dan menurunkan laba. Selanjutnya, perlakuan akuntansi pajak terhadap persediaan. Pengertian persediaan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 2007 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal barang dagangan untuk usaha perdagangan maupun barang jadi untuk manufaktur. Berada pada proses produksi barang dalam proses manufaktur dan pekerjaan dalam proses untuk kontraktor dan dalam bentuk bahan baku untuk perlengkapan bahan pembantu digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.
Nah, jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada bahan baku atau bahan pelengkap. Biaya perolehan bahan baku terdiri dari harga pembelian, ongkos angkut, biaya gudang, dan biaya lain yang berhubungan dengan penyimpanan sampai bahan baku tersebut dipakai dalam produksi. Yang kedua, barang dalam pengolahan. Barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan, sehingga membutuhkan biaya tenaga kerja dan biaya tenaga kerja tidak langsung lainnya. Dan yang ketiga, barang jadi adalah produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tenaga kerja tidak langsung telah selesai dibebankan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang materi aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton dan mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.